Sister City atau kota bersaudara adalah konsep menghubungkan dua kota di lokasi negara yang berbeda untuk menciptakan koneksi budaya dan kontak sosial antar penduduk. Awalnya, ini adalah kerjasama antara pemerintah kota di satu negara dengan pemerintah kota di luar negeri, yang tujuannya untuk mengembangkan hubungan persahabatan dan saling pengertian antara negara yang berbeda. Namun, kini bergeser ke bentuk kerjasama yang konkret dan saling menguntungkan. Di Indonesia, aturan terkait Sister City ini diatur dalam Surat Edaran Mendagri nomor 153/1652/PUOD pada 26 April 1993. Surat edaran ini mengandung tentang tata cara pembentukan hubungan kerjasama. Di Indonesia, konsep Sister City lebih condong ditujukan untuk pembangunan ekonomi. Namun, hal lain seperti pendidikan dan budaya termasuk salah satu isu yang penting dalam skema Sister City ini. Ada beberapa isu yang menjadi bidang kerjasama di dalam Sister City, antara lain yang pertama, ekonomi, perdagangan, pariwisata, dan industri. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan, teknologi dan administrasi. Yang ketiga, pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bidang-bidang lain yang disetujui kedua belah pihak. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dan perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, penjajakan. Penjajakan dilakukan dengan saling mengetahui dan mengenal potensi yang dimiliki kedua daerah. Langkah ini dapat diketahui dengan melalui kantor perwakilan negara asing di Indonesia atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Yang kedua, penandatangan LOI. Jika keinginan untuk bekerja sama disetujui kedua belah pihak, maka antara keduanya dapat menandatangani Letter of Intent atau LOI. Yang ketiga, menyusun rencana kerja sama. Usai menandatangani LOI, pemerintah kota langsung menyusun rencana kerjasama yang isinya menjelaskan maksud dan tujuan kerjasama serta manfaat yang akan diperoleh. Yang keempat, persetujuan DPRD. Rencana kerjasama, Plan of Action, dan LOI yang sudah disetujui dan ditandai kedua belah pihak diajukan kepada DPRD kota untuk mendapatkan persetujuan. 5. Permintaan fasilitas pemerintah. Usai disetujui DPRD kota, kemudian mengajukan ke Mendagri untuk mohon fasilitasi kerjasama. Permohonan ini adalah syarat untuk menentukan pembahasan draft MOU. 6. Menyusun draft MOU. Karena MOU kerjasama Sister City termasuk perjanjian internasional, jadi penyusunannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal bersama dengan Perjanjian Hukum Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai ahli hukum internasional. Draft yang telah disusun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kemudian dibahas pada Forum Intercam yang melibatkan Kementerian Luar Negeri sebagai Sekretaris Negara Republik Indonesia. Ketujuh, penandatanganan MOU. Draft MOU yang telah disetujui mitra kerjasama luar negeri kemudian disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Tujuannya untuk proses usulan surat kuasa. Kedelapan, pelaksanaan kerjasama. Setelah MOU ditandatangani, maka dokumen kerjasama tersebut mengikat kedua belah pihak dan sudah bisa memulai program-program yang disepakati. Kesembilan, evaluasi pelaksanaan kerjasama. Kemendagri dan lembaga terkait akan memonitoring dan mengevaluasi kerjasama, mengetahui capaian dan hasil kerjasama sesuai instrumen monitoring dan evaluasi yang disusun di Kemendagri. Kesepuluh, pelaporan pelaksanaan kerjasama. Pemerintah kota menyampaikan laporan kepada Kemendagri tentang hasil program kerjasama tersebut sesuai format yang terdapat pada instrumen monitoring dan evaluasi. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk pertimbangan rencana kerjasama Sister City selanjutnya dengan mitra kerja kota lain.
Berikut beberapa kota di Indonesia yang telah mengusung konsep Sister City. Yang pertama yakni Ambon dan Vlissingen. Kota Ambon di Provinsi Maluku menyalin Sister City di bidang kesehatan dengan kota Vlissingen di Belanda. Dilansir dari antara masyarakat, Ambon amat merasakan manfaat terutama di Balai Kesehatan Mata Ambon Vlissingen. Selain kesehatan mata, Ambon juga mendapat bantuan alat Automated Internal Defibrillator atau AED, yakni alat medis yang dapat menganalisis irama jantung secara otomatis. Tak hanya menjalin Sister City dengan kota Vlissingen, Ambon diketahui juga menjalin Sister City dengan kota Havana, Kuba di bidang musik dan pendidikan. Yang kedua, Surabaya dan Liverpool. Kota Surabaya menjalin Sister City dengan kota Liverpool di Inggris yang dikenal dengan klub sepak bolanya. Adapun kerjasama meliputi bidang Smart City, maritim dan ekonomi kreatif. Salah satunya ialah edukasi penanganan gempa di sekolah. Yang ketiga yakni Bandung dan Kota Bato. Bandung telah meresmikan kerjasama Sister City dengan kota Bato di Filipina. Kerjasama yang dilakukan Bandung dan Kota Bato meliputi bidang ekonomi, pendidikan, budaya, dan kepemudaan. Sebelumnya, Bandung juga melakukan Sister City dengan kota lainnya, seperti Brunswick di Jerman dan Liuzhou di Tiongkok. Dan keempat, yakni Padang dan Fremantle. Kedua pihak ini meresmikan hubungan Sister City-nya pada tanggal 3 Mei tahun 2017 lalu. Adapun bidang kerjasamanya meliputi pariwisata dan budaya, perdagangan dan investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kuantitas kapasitas SDM. 5. Denpasar, Perth dan Darwin. Pada Desember 2020 lalu, kota Denpasar di Bali resmi menjalin Sister City dengan kota Perth, Australia. Adapun bidang kerjasama yang dibangun ialah sektor pariwisata, pendidikan, perjalanan, dan bisnis. Pada November 2021 lalu, Bali juga resmi menjalin Sister City dengan kota Darwin di Australia di bidang promosi pariwisata dan budaya, pengembangan ekonomi kreatif, dan pengembangan kapasitas SDM. Peran Sister City sejauh ini menguntungkan kedua belah pihak yang bekerja sama karena melibatkan semua kepentingan, dan pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya program ini dapat menjadikan peluang emas bagi pembangunan di daerah. Setelah itu, Sister City ini dapat menjadi terobosan untuk daerah-daerah di Indonesia yang belum terekspos, tetapi memiliki kesamaan demografi dan masalah-masalah lainnya dengan daerah di negara lain untuk menjalin kerjasama dan saling menguntungkan dari segi ekonomi, sosial, dan budaya.